Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari materi terkait MTCNA. Nah, ini adalah yang akan kita bahas. Ada apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan terkait ujian MTCNA. Sebelum kita membahas tentang mikrotik, apa sih MTCNA itu? MTCNA adalah singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate. Nah, lalu apa sih pengertian dari mikrotik itu? Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Pengertian lebih jelasnya lagi, mikrotik adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Dengan mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan mudah, lebih efisien, dan efektif. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari mikrotik ya. Nah, mikrotik juga terbagi menjadi dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama ada software. Nah, ini berbentuk perangkat lunak yang biasa disebut router OS. Router OS bisa diinstal di PC untuk memanfaatkan fitur yang tersedia di mikrotik. Misalnya sebagai contoh itu hotspot. Jadi, jika kita menggunakan router dan routernya itu tidak kuat, kita bisa menggunakan PC yang sedang tidak digunakan dan kita bisa mendapatkan file mikrotik ini pada OS-nya melalui platform yang tersedia. Misalnya sebagai contoh itu VirtualBox. Nah, jadi untuk bentuk software ini tersedia di dalam perangkat atau PC ya. Dan yang kedua ada bentuk hardware. Ini berbentuk perangkat keras yang biasa disebut router board. Misalnya switch atau router port 941 yang biasa ditemukan di sekolahan. Nah, lokasi perusahaan mikrotik sendirinya itu ada di Riga, Latvia, Eropa Utara. Dan mikrotik juga mempunyai moto yaitu Routing the World. Nama website resminya yaitu mikrotik.com. Mikrotik ini awal ditemukan oleh John Truly dan Ernest Rietvins pada tahun 1996. Nah, ada juga nih perkumpulan khusus atau biasa disebut mikrotik user atau umum. Ini perkumpulan untuk sharing yang dilakukan untuk masyarakat umum. Dan terakhir kali dilakukannya mikrotik user meeting ini di Indonesia yaitu pada tahun 2021 yang lokasinya ada di Jakarta. Nah, website resminya mikrotik.com. Selanjutnya ada ensiklopedia mikrotik. Nah, website resminya itu adalah wiki.mikrotik.com. Dan terakhir ada forum. Di sini kalian bisa konsultasikan atau sharing kepada forumnya. Di sini juga bisa mempertanyakan apa yang kalian ingin tanyakan terkait mikrotik. Untuk nama websitenya yaitu forum.mikrotik.com. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran MTCNA ini yaitu untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Yang kedua, mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Nah, untuk harapannya mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Untuk materi selanjutnya yaitu timeline mikrotik. Mikrotik ini dibuat pertama kali pada tahun 1996. Kemudian mikrotik router OS software-nya pertama kali dibuatnya pada tahun 1997 atau 1 tahun setelah mikrotik dibuat. Kemudian untuk perangkat router board pertama dibuat pada tahun 2002. Nah, MUM pertama kali dilakukan yaitu pada tahun 2006. Lokasinya di Prague, Czech Republic. Nah, MUM terbesar itu ada di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang pesertanya sekitar 2.500 lebih. Ini ada sertifikasi mikrotik. Mikrotik juga mempunyai dan menyediakan program pembelajaran disertai program sertifikasi yang terdapat pembelajaran terstruktur yang berfokus pada bidang tertentu yang dipilihnya. Namun sebelum kalian memilih bidang tertentu, misalnya kalian pilih MTCRE, kalian harus mempelajari terlebih dahulu tentang MTCNA. Karena MTCNA ini merupakan dasar dari pembelajaran mikrotik ini. Nah, untuk ketentuan sertifikasinya berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level
level engineer atau level berikutnya. Lalu masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa kalian perpanjang dengan cara ikut ujian lagi. Nah, jika sertifikat kalian expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Nah, ini beberapa sertifikasi mikrotik beserta kepanjangan dan sedikit pengertian. Yang pertama ada MTCNA. MTCNA ini merupakan singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate. Yang tadi sudah kita bahas. Ini merupakan sertifikasi dasar tentang konfigurasi dan manajemen perangkat mikrotik. Yang kedua ada MTCRE atau Mikrotik Certified Routing Engineer. Pada MTCRE ini berfungsi pada routing tingkat lanjut seperti OSP, F, dan VPN. Yang ketiga ada MTCWE atau singkatan dari Mikrotik Certified Wireless Engineer. Pada MTCWE ini di sini berfokus pada jaringan wireless yang mencakup konfigurasi dan optimal wireless. Lalu yang keempat ada MTCTE. Ini singkatan dari Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Di sini kalian akan belajar mengenai tentang kontrol lalu lintas, QoS, dan manajemen bandwidth. Yang kelima ada MTC UME. Ini Mikrotik Certified User Management Engineer. Di sini kalian akan belajar memanajemen pengguna jaringan seperti hotspot dan PPPoE. Yang keenam ada MTC INE, Mikrotik Certified Inter-Network Engineer. Ini merupakan sertifikasi tingkat lanjut untuk interkoneksi jaringan besar atau BGP atau MPLS. Yang ketujuh ada MTC IPv 6E atau Mikrotik Certified IPv 6. Nah, pada MTC IPv ini kalian akan berfokus pada implementasi dan konfigurasi IPv 6. Yang kedelapan ada MTCSE atau Mikrotik Certified Security Engineer. Di sini kalian akan mempelajari teknologi switching dalam VLAN dan STP. Yang terakhir ada MTCEWE atau Mikrotik Certified Ethernet Wireless Engineer. Di sini kalian akan belajar jaringan wireless yang skalanya besar dan khusus untuk enterprise. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang mengenai ujian MTCNA. Nah, di sini ada ketentuan untuk mengikuti ujian MTCNA. Yang pertama, untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Jadi, kalian harus registrasi terlebih dahulu di website resminya Mikrotik. Dan yang kedua, ketentuannya yaitu online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Kalian harus bisa mengerjakan 25 soal ini dalam waktu 1 jam saja. Yang ketiga, sistem penjadwalan pilihan ganda, single, multiply, trust, atau false, tidak ada lab dan esai. Yang keempat ada soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi jika kalian ingin mengikuti ujian MTCNA ini, kalian harus bisa memahami bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, passing grade 60% untuk nilai 50% hingga 59% bisa dilakukan tes ulang atau second chance. Yang terakhir, syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, Trainer, nilai harus minimal 75% untuk Associate level MTCNA dan Engineer level untuk MTCE. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dasar Mikrotik, kurang lebihnya mohon maaf.